Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita berdoa kepada Allah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya dunia akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini aku berbagi sedikit pengalaman kepada sahabatku. Insya Allah pengalaman ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat apabila sahabatku mau mengamalkannya. Baik, sebelumnya itu kepada intinya kita kembalikan dulu sanad ilmu ini ke Al-Quran. Ya, sahabatku silakan buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 19 karena supaya kita mendapatkan sanad keilmuannya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, ya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, ya, yang disertai kegelapan, petir, kilat, ya, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Sahabatku, inilah ilmu yang akan kita bagikan. Qabil itu aku izin dan itu karena Allah Ta'ala ilmu petir. Ya, terserah apa sebutannya. Ilmu halilintar, ilmu guruh, ya, ilmu geledek, terserah. Yang jelas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Baik, lanjutan pentafsiran surat Al-Baqarah ayat 19 ini adalah di dalam surat Ar-Ra'd. Sahabatku, buka surat Ar-Ra'd ayat 8 hingga 13. Ya. Baik. Setelah sahabatku pahami isi dari surat Ar-Ra'd ayat 8 hingga 13, ya. Kemudian mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 19. Surat Al-Baqarah ayat 19, pentafsirannya itu sahabatku bisa buka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 8 hingga 13. Paham sampai situ ya? Baik. Sahabatku yang dirahmati Allah, para mufassir Al-Quran kita menerangkan dalam tafsirnya bahwasanya ada dua orang kafir Quraisy, ya, yang mau masuk Islam. Nah, sebelum dia masuk Islam, dia bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa keuntungan kami, ya, apabila kami masuk Islam?" Maka Rasulullah jawab, "Apabila engkau masuk Islam, maka hakmu dan kewajibanmu sama rata seperti mana yang lainnya." Itulah jawaban Rasulullah dalam hadis Tabrani menerangkan kisah itu. Sahabatku, ternyata dalam perjalanan hidup mereka kecewa, tidak mendapatkan seperti mana yang telah diucapkan Rasul. Hak dan kewajibannya tidak sama. Makanya mereka orang kafir tadi itu, yang munafik itu, ya, merencanakan mau mengeksekusi Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka bermusyawarah mau mengeksekusi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petir halilintar menyambar kepada mereka berdua hingga mereka mati di tempat. Itulah dahsyatnya orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 tadi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ingin memiliki ilmu petir, ilmu halilintar, ilmu guruh, atau petir bisa kau tangkap di tanganmu, ya, kemudian engkau cambukkan kemana yang engkau suka, maka syaratnya ada dua.
Pertama, jangan engkau menjadi orang munafik. Yang kedua, jangan menjadi orang kafir. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 itu Allah menerangkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka menutup mata, menutup telinga karena ketakutan mati disambar petir. Nah itu dia. Yang kedua, di dalam surat Ar-Radd ayat 8 hingga 13 itu menerangkan orang-orang yang berbohong, orang yang berdusta kepada Rasul ingin mendapatkan kesamaan setara hak dan kewajibannya karena memang mereka pendusta, ya, munafik kata lain, sehingga Allah sambar mereka dengan petir dan mati seketika. Baik, sahabatku, apabila engkau ingin memiliki kekuatan petir, ya, suaramu menggelegar seperti halilintar, apalagi sebutan yang terserah sahabat-sahabatku. Yang penting engkau pahami dulu surat Al-Baqarah ayat 19. Kemudian surat Ar-Radd ayat 8 hingga 13. Pahami betul supaya tidak gagal paham. Maksudnya, apabila sahabat ingin mendapatkan ilmu itu, maka syaratnya itu dijaga. Jangan jadi orang munafik dan jangan jadi orang kafir. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan petir. Baik, adapun caranya, pertama, apabila sahabatku mendengarkan petir, melihat kilat halilintar guruh, ya, yang menggelegar di langit, maka syaratnya kata Rasulullah, jangan engkau tutup matamu dengan jarimu, jangan engkau tutup telingamu dengan jarimu, karena itu adalah ciri-ciri orang kafir dan orang munafik. Paham sampai situ? Baik. Sahabatku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan ilmu kekuatan petir, ya, apabila sahabatku mendengarkan petir, mendengarkan halilintar, mendengarkan guru geledek menyambar ke bumi, ke pohon, ke gunung, ke danau, ke laut dan sebagainya, maka engkau angkatlah kedua tanganmu sembari engkau ucapkan Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ya Ar-Radd, Ya Ar-Radd, Ya Ar-Radd. Itulah kalimatnya sahabatku. Sekali lagi, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ya Ar-Radd, Ya Ar-Radd, Ya Ar-Radd. Aku hamba Allah Ta'ala, engkau utusan Allah, masuklah ke tubuhku, menyatulah ke dalam badanku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat baitnya yang harus diucapkan. Baik, mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini berguna dan bermanfaat. Qabiltu, aku izin dan ridho, amalkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.